Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Video ketiga. Saya ngerekam ini nggak kerasa juga ya, waktunya lama. Ini bukan tidak mengikuti prinsip-prinsip microlearning, tapi mudah-mudahan bisa post pahami gitu ya. Tapi saya sangat berupaya untuk memudahkan gitu ya, untuk menjelaskannya secara simpel. Dan walaupun itu juga, saya juga sama-sama belajar, kita belajar bersama-sama. Oke, kita lanjut pembahasan berikutnya, yaitu tentang hipotesis. Nah, di bagian tadi sempat diulang-ulang apa itu hipotesis, kita bahas sekarang. Ya, istilah hipotesis ini adalah pernyataan sementara lah kurang lebih begitu ya, yang kita duga berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, research question lahir, kemudian kita melakukan literatur review, maka kita membuat dugaan-dugaan. Ada tadi dari variabel-variabel tadi, ada hubungan ini dengan inikah, ada pengaruh A terhadap B kah, itu adalah hipotesis. Ketika penelitian sebelum dilakukan secara empirik di lapangan, belum secara real dilakukan di lapangan, maka hipotesis lahir. Nah, gitu ya. Umumnya hipotesis ini ada di dalam penelitian-penelitian kuantitatif, mohon maaf. Ada di penelitian kuantitatif karena di situ ada istilah hipotesis statistik, begitu ya. Nanti di mata kuliah statistik akan dijelaskan lebih banyak. Nah, tetapi ketika kita punya dugaan, atau di sini kalimatnya refers to prediction of result usually made before study commences. Nah, jadi sebelum dilakukan si studinya itu, penelitian itu secara empirik di lapangan, pikiran-pikiran kita timbul satu dugaan yang bisa jadi benar, bisa jadi tidak. Karena kalau sebatas asumsi yang lahir dari kajian teoretik, kemudian kajian-kajian kita terhadap penelitian terdahulu, itu dianggap mungkin X berpengaruh terhadap Y, tapi ketika belum dilakukan kajian ke lapangan secara langsung, bertemu dengan subjeknya, bertemu dengan sampel, dan seterusnya, itu sifatnya hipotesis. Dugaan sementara, pernyataan sementara yang bersifat prediction, prediksi. Ya, bukan prediksi jaya-jaya, bukan. Stating a research question as a hypothesis has both advantage disadvantage. Jadi nanti bisa dicek ya, ada keuntungan dari membuat research question, pertanyaan penelitian, ada juga ketidakuntungan membuat research question dan atau hipotesis. Jadi kalau research question itu menjadi lebih terbuka, tapi kalau hipotesis kita punya dugaan satu statement yang sifatnya lebih dominan kuantitatif. Silakan diperdalam gitu ya. Nah, biasanya pertanyaan penelitian itu bisa ada hipotesisnya di dalam satu research activities, dalam kegiatan riset. Tapi bisa jadi pertanyaan penelitian itu cukup tanpa harus membuat hipotesis, terutama dalam penelitian-penelitian kualitatif, begitu ya. Jadi hipotesis ini dugaan yang dilahirkan dari pemikiran yang diperoleh melalui kajian teoretik, penelitian terdahulu, kerangka pikir, maka kita punya hipotesis. Jadi pra-research, begitu ya, before a study conducted. Oke. Nah, an important hypothesis is one like the lead. Nah, jadi memang hipotesis to the lead if it's supported for a great amount important knowledge than a important non-important hypothesis. Jadi hipotesis itu memang kajiannya itu yang kita gunakan, misalnya hipotesis tertentu, misalnya contoh hipotesis kalimat pendekatan pembelajaran cooperative learning mampu meningkatkan semangat atau motivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran. Itu hipotesis kerja, ada istilah hipotesis kerja, ada hipotesis nol. Misalnya pembelajaran
cooperative learning tidak memiliki pengaruh terhadap peningkatan motivasi. Itu nol hipotesis. Nah gitu ya. Ada juga a directional hypothesis, a prediction about specific nature of relationship. Contoh, ini yang hipotesis direktif. Metode A lebih efektif daripada metode B untuk meningkatkan motivasi. Direktif. A lebih dianggap berpengaruh dan efektif dibandingkan dengan metode B dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Tapi ada juga non-directive prediction that a relationship exists without specifying exact nature. For example, there will be a difference between method A and method B. Nah, ini kalimat yang non-directive, hipotesis non-directive itu dia tidak berani menentukan apakah metode A atau metode B yang lebih baik dibandingkan keduanya untuk meningkatkan motivasi. Jadi bahasanya there will be a difference. Terdapat perbedaan terdapat perbedaan motivasi antara pembelajaran yang menggunakan metode A dengan metode B. Nah, dalam kurung without saying which will be more effective, tanpa menentukan seperti yang tadi. Directional hypothesis, hipotesis direksional atau hipotesis langsung yang mengatakan metode A lebih efektif daripada metode B untuk meningkatkan motivasi belajar. Nah, gitu ya. Ada dalam ujian nih, ini harus ada. Non-directive dan directive hypothesis. Nah, hipotesis itu akan kita uji, akan kita ambil kesimpulan apakah hipotesis 0 ditolak atau tidak menggunakan sampel. Nah, ini mulai terjun ke lapangan. Sebelum terjun ke lapangan, di pertemuan atau di video yang pertama itu kan setelah penentuan literature review, instrumentation, itu kita juga menentukan subjek yang akan kita teliti, objek yang akan kita teliti, sampel yang akan kita teliti, variable yang akan kita teliti pada certain sample, pada sampel tertentu. Apa itu sampel? Sampel adalah bagian dari populasi, itu yang paling dikenal ya. Sampel itu adalah contoh. Ini kita pahamin ya. Most people will think base their conclusion about group of people. Nah, jadi kadang-kadang kita mengambil kesimpulan berdasarkan sekelompok people. Ada student, Republikan itu kan di Amerika ada Republikan dan Demokrat. Orang-orang Republik, Partai Republik, football players, actors, and so on the experiences they have with fairly small of number. Misalnya gini, artis mah glamor. Padahal kita cuma lihat 1-2 artis. Kan itu sampel. Tapi apakah itu representatif untuk diambil kesimpulan? Belum tentu. Gitu ya. Republikan mah, orang-orang Republikan itu kan Donald Trump Republikan ya. Orang-orangnya itu konservatif. Beda dengan Demokrat yang cenderung liberal di Amerika ya. Ini cerita di Amerika. Nah, itu mungkin diambil atau pernyataan itu the conclusion based on a group of people, number of people, tidak all the people, belum tentu kan gitu. Pengambilan kesimpulan, conclusionnya itu belum tentu. Nah, oleh karena itu sampel itu pada pembahasan berikutnya itu ada istilah representatif dan non representatif. Nah, it all depends, ya ini semua depends on how representative, how similar, how homogen, seberapa mirip sampel dengan larger group. Kita mau menyebutkan mahasiswa PGSD itu imut-imut, lucu-lucu orangnya. Dari mana itu gitu kan? Sampelnya siapa? How similar? Memang begitu? Bisa diambil kesimpulan begitu enggak? Jangan-jangan melihat itu karena ada pengalaman personal dari 1-2 orang saja gitu. Nah, itu tidak representatif. Gitu ya. Sampel kita bahas lagi. Sampel ini hubungannya dengan populasi nih. A sample in research study is the group on which information is obtained. Sampel adalah tempat kita untuk memperoleh data, ya, memperoleh informasi. Dan the larger group which one hopes to apply the result is called population. Populasi adalah grup yang lebih besar yang kita harapkan hasil penelitian pada sampel hasilnya akan mewakili populasi, mewakili larger group yang disebut populasi. Jadi populasi dengan kata lain adalah group of interest to the researcher, adalah sekelompok yang menjadi minat peneliti. Saya ingin meneliti para pimpinan,
Populasinya adalah pimpinan. Pimpinan di mana? Di Universitas Pendidikan Indonesia misalnya. The group whom researcher would like to generalize the result of the study. Populasi adalah kelompok yang ingin kita buat generalisasi dari sampel yang kita perlakukan di dalam penelitian kita. Begitu ya, yang kita teliti di dalam penelitian kita. Oke, nah jadi itu perbedaan sampel dan populasi. Syaratnya harus homogen. How similar? How homogen? So bahasa Inggris. Seberapa homogen, seberapa sama. Kalau dia beda, banyak perbedaan, mungkin akan agak kesulitan. Yang tadi disebut sebagai non-representatif. Begitu ya. Oke, ya. Nah, kita bahas bagian yang dua kata tadi. Ada yang representatif sample, ada yang non-representatif. Dalam proses pengambilan, nanti ada macam-macam teknik sampling. Contoh nih, ini ada sebuah populasi nih. A population of 40 men and women. Oke ya, ada 20 men and 20 women. Jadi di dalam ini saya malas ngitung tapi 1, 2, 3, 4 kali 10 ya. Ini ada 40, 20 men, 20 women. Kalau diambilnya semacam ini, jumlahnya 12, dari 40 diambil 12, diambil 2 perempuan dan 10 laki-laki, ini non-representatif. Kenapa? Karena women tidak memiliki keterwakilan yang cukup, tidak kurang representatif, maka disebut ini non-representative sample. Semakin non-representatif, generalisasi atau pengambilan kesimpulan kemungkinan tidak akan menghasilkan sesuatu yang bias, begitu ya, melenceng, nah, gitu, karena tidak representatif, tidak terwakili. Ya, idealnya dari populasi 40 orang, 20 laki-laki, 20 perempuan, maka kita ambil 12, kalau jumlah sampelnya 12, 6 perempuan lah, 6 laki-laki lah, gitu. Maka kita sebut representative sample. Simple. Dua istilah itu sangat simpel. Oke. Nah, di dalam pengambilan sampling untuk memperoleh sampel, bukan sampel ya, sampel itu ada 2 macam. Ada random sampling, ada non-random sampling. Random sampling adalah pengambilan sampel secara acak. Namanya juga random guys, random girls, acak. Seperti jodoh, random, jorok, ada di mana-mana. Tidak berhubungan, ya itu random. Simple random, jadi macam-macam randomnya ada. Simple random sample is a sample selected from a population such a manner that all members of the population have an equal chance of being selected. Misalnya mahasiswa PGSD seluruh tingkat, pokoknya kita sebut populasinya adalah mahasiswa prodi PGSD. Itu adalah populasi. Karena simple random, kita bisa ngambil mana saja. Nanti ada kuota sampling ya, kuota sampel berapa misalnya. Tapi karena semua berkesempatan dan equal chance, kesempatan yang sama for being selected, itu simple random. Bisa dari mana aja. Ketemu masih PGSD, ya ini ada penelitian, tolong ini diisi. Masih PGSD, ya tolong ini ada peneliti. Masih PGSD, ya ini tuh. Kayak gitu ya. Nah yang berikutnya, stratified random sampling is a sample selected to certain characteristic are represented in the sample in the same purpose. Misalnya ya, mahasiswa PGSD, kita bagi nih berdasarkan proporsinya. Kalau misalnya 100 kita bagi 5 deh. 20. Nah, kita ambil di stratifikasi, ambil dari sini berapa, dari sini berapa, dari sini berapa, dari sini terstratified. Itu tekniknya stratified random sampling. Yang ketiga, ada yang namanya cluster sampling. Sample obtained diambil using group as the sampling unit rather than individuals. Kan tadi individu sejumlahnya itu untuk stratified. Kemudian yang simple main ambil aja karena mereka dianggap equal, sama-sama statusnya mahasiswa PGSD. Tapi cluster random sampling bisa kita kelompokkan. Tingkat 1 sekian kita ambil, populasinya sekian. Tingkat 2 populasinya sekian kita ambil. Nah, itu namanya cluster. Gitu ya. Yang berikutnya, 2 stage random selected group randomly and then choose individual randomly from this group. 2 stage random. Jadi ada 2 tahap ya, yang acak misalnya dari 1000 orang diambil sekian ratus. Dari sekian ratus di situ ada diambil lagi
secara acak, two stage random sample. Tapi ada juga a table of random number list. Jadi ada tabel acak di dalam statistik itu yang bisa kita lakukan, kita manfaatkan untuk pengambilan sampling secara acak. Nanti cek ya di Google tentang table random number. Oke. Yang pertama tadi ya, ini mungkin detailnya ya, simple random, ada 500 siswa. If you were one of these student, your chance being selected would be 1 in 500. If the sampling for the were indeed random, everyone would get same chance ya, kesempatan yang sama. Jadi dari misalnya kita bagian dari 500 orang yang akan diteliti oleh para peneliti. Nah, maka kalau simple random sampling konsepnya siapa aja bisa main ambil gitu ya. Oke, yang kedua, stratified. Proses with certain group, ada dibuat strata, dibuat penyeleksian, proporsinya dibuat sama, lalu diambil. Beda dengan yang cluster ya. Beda dengan cluster ini ya, ini untuk komposisi tadi ya. Diambil 60%, 40% dan segala macam. Kemudian ini stratified, distratifikasi dari populasinya 365, kelas 12 misalnya ini di Amerika. Kemudian female-nya 129, ini 146, 60% diambil, 40% diambil. Karena jumlahnya apa? Lebih sedikit, jadi stratified. Jadi proporsinya jelas gitu ya. Oke, yang berikutnya ada cluster random sampling. Lihat, in school district population compose 50 school. Ada 50 sekolah, inginnya kan ke siswa kan? Di sini ada 50 sekolah. Ada 10 school randomly selected, and then all the teachers is school selected. Jadi misalnya ada 50 sekolah nih, kita ambil 10 sekolah, itu untuk level klasternya ya, ada klaster 1, 2, dan segala macam. Kemudian dari sekolah itu, klaster-klaster sekolah itu kita ambil sampelnya, begitu ya, yang akan diwawancara interview. Yang berikutnya adalah two stage random sampling. Dibandingkan random dari 3.000 orang, ya iyalah ini terlalu banyak ya, nanti kita akan lihat komposisinya. Dipilih 100 siswa dari 3.000 orang yang terletak di lokasinya dari 100 kelas. Nah, dari 100 kelas, kemudian peneliti mungkin hanya memilih 25 kelas saja secara acak dari populasi yang 100 kelas tadi. Asal jumlahnya sampai yang tadi ya 100 student gitu. Tapi kan dari 100 kelas diambil 4. Nah, ini lebih memudahkan. Jadi dibandingkan harus berkunjung ke banyak kelas, tapi ini ada two stage random sampling. Jadi 2 tahap. Dibagi dulu dari 3.000 diambil, pengen ngambil 100, ya udah 3.000 itu diambil dari 100 kelas. Dari 100 kelas itu kita ambil 25 secara random stage 2-nya. Dari 25 kelas itu dari 100 kelas kan diambil tadi ya, dari 3.000 diambil 100 kelas, dari 100 kelas diambil 100, dari 100 kelas diambil masing-masing kelas itu 4 orang. Nah kan jadi two stage random sampling begitu ya. Nah ini gambarnya, ini random, simple random, jadi semua dari A sampai Z itu memperoleh kesempatan yang sama, bisa ngambil dari mana saja. Ada stratified, dikelompokkan, 20, misalnya banyaknya 50%, 25%, ya kita ambil per persentasenya. Tadi seperti yang dicontohkan tadi, gambar tadi, silahkan di-review, dilihat ulang, bahwa yang laki-laki karena banyak, proporsinya sedikit, diambil 40%, karena perempuan proporsinya 200 sekian, diambil 60%. Begitu ya, stratified. Yang berikutnya cluster, dibuat cluster-cluster, tingkat 1, tingkat 2, seperti Bandung dibagi 6 wilayah, Bojonegara, Kares, Gede Bage, dan lain-lain, itu hanya 6 dibagi klaster diambil. Ada juga two stage random sampling, jadi 2 tahap. Jadi 3.000, jadi diambil 100, mau diambil 100, dibagi ke 100 kelas, dari kelas masing-masing 25 kelas, dari 25 kelas diambil 4 orang, jadi two stage. Ya mungkin masih banyak lagi ini yang ada di buku Frankel ya. Jadi simple random, stratified random, cluster random, dan two stage random. Nah, ada juga yang non-random. Non-random
itu konsepnya a systematic sample obtained by selecting every n ke sejumlah dari populasi. Misalnya ya, non random nih. Jumlahnya ada 50. Saya ingin ngambil sampel yang ke setiap orang yang memiliki kode ganjil kelipatan 3, 6, yang 9, kemudian 12 dan seterusnya, itulah yang akan menjadi sampel. Yang pertama adalah systematic sample, non random karena dikasih angka itu gitu ya. Kemudian convenient sample of any group that conveniently available to be studied. Convenience itu sampel meyakinkan yang pasti ada gitu. Nanti kita lihat gambarnya ya. Kemudian purposive sample consists individual who are special qualified of some sort of deemed self-representative of basis prior evidence. Jadi ini sampling bertujuan. Kalau saya ingin meneliti tentang KDRT yang tadi ya, KDRT di dalam ya tentu yang purposif, yang kita data dulu mana yang orang tuanya melakukan KDRT kepada anak dan bagaimana motivasi anak dalam belajar yang orang tuanya KDRT. Purposive sampling. Nah ini ya, easily accessible, convenience, ya meyakinkan, easy accessible bisa dari mana aja, tapi di dalam lingkup populasi yang sama. Kemudian yang purposif, yang tertentu saja, yang punya kategori tertentu. Ada yang sistematik, saya bagi kelompok yang angkanya yang kebagian kelipatan 3 atau kelipatan 2 itu jadi sampel. Semua orang kasih nomor 1 sampai 10, yang kelipatan 2 jadi sampel ya. Systematic sample, convenient sample yang meyakinkan bisa diperoleh sesuai dengan konteks. Kemudian purposive sampling itu dipilih sesuai dengan karakteristik tujuan penelitian kita. Research problemnya apa? Yaitu purposive sampling bertujuan. Nah, itu masuk pada kategori non-random sampling method. Oke, nah kita masuk ke sample size. Di buku ini, sebetulnya sample should be a large as a research can obtain with reasonable expenditure of time and energy. Untuk apa, saya pernah nanya, untuk apa sih dibuat sampel dalam penelitian? Kenapa nggak semua aja biar meyakinkan? Karena apa? Nomor 1, biaya dan waktu. Makanya pemilu itu menghabiskan biaya dan waktu gitu. Beda dengan tim surveyor ya, untuk tim survei misalnya yang memprediksi siapa. Kan for certain people ya, nggak tahu mereka teknik samplingnya mau yang mana, cluster, stratified, simple, ini random, non-random, kita nggak tahu. Kadang-kadang kan bias juga, tergantung siapa yang bayar. Walau alam ya, tapi ya saya nggak tahu itu. Nah, sample size, ukuran sampel semakin besar proporsinya, semakin bisa kita ambil kesimpulan untuk populasi, kan tujuan sampel begitu. Gitu ya. Sebetulnya targetnya ada populasi. Kita ingin tahu, ingin menemukan fakta dari populasi. Nah, tetapi tergantung time and energy and cuan. Energi juga ini ya. Jadi di sini disampaikan record minimum number subject 100 for descriptive study. Untuk penelitian deskriptif sebaiknya kurang lebih 100 orang. 50 orang untuk correlational study, 30 in each group. Experimental and causal comparative study. Jadi untuk penelitian eksperimen, causal comparative study bolehlah minimumnya 30 orang. Untuk penelitian korelasional, untuk mengambil kesimpulan penelitian ada hubungan atau tidak, 50 orang. Yang minimum untuk penelitian deskriptif untuk memberikan gambaran umum itu 100 orang. Nah gitu ya. Ini lumayan, ini bisa jadi pegangan. Rujukannya mana? Dari buku Frankel, How to Design and Evaluate Research in Education. Ya, nanti cari bukunya. Oke, nah itu terkait dengan sampel. Sampel nanti akan ada hubungannya dengan pengambilan kesimpulan. Pengambilan kesimpulan tidak sembarangan. Yang tadi itu ya, kuota sampelnya, proporsinya, apakah representatif, apakah tidak representatif, sampelnya, tekniknya, dan seterusnya. Ini akan mempengaruhi generalisasi. Generalizability. Kemampuan dilakukannya generalisasi, kemampuan dilakukannya penyimpulan yang disebut external validity. Kok Pak ada istilah validitas? Kayaknya pernah dengar dalam pengembangan instrumen, beda lagi. Jadi validitas itu digunakan dalam kata, nanti kita akan bertemu di validitas dan reliabilitas.
di dalam hubungannya dalam konteks pengembangan instrumen penelitian, alat ungkap data. Yang pertama itu, yang kedua di dalam pengambilan kesimpulan, menggeneralisasi, kemampuan generalisasi, pengambilan kesimpulan, menggeneralisasikan hasil temuan, itu disebut external validity atau validitas eksternal. Yang ketiga nanti kita akan bahas juga internal validitas, validitas internal. Jadi validitas ada di 3 tempat itu. Kita ambil yang kedua ini ya. External validity atau generalizability. Gitu ya, kemampuan bisa digeneralisir atau tidak. Istilah external validity is used in research refer to extents that the result of a study can be generalized from a sample to population. Jadi validitas eksternal itu mengkaji tentang seberapa bisa si sampel mewakili populasi untuk dibuat kesimpulan pada populasi itu gitu. Nah itu disebutnya external validity. Misalnya, kamu penelitian di mana? Di Kota Bandung. Meneliti tentang apa? Motivasi siswa, Pak. Sampelnya berapa? Ya sedikit, satu sekolah. What? Nah gitu. Bisakah penelitian di satu sekolah untuk mewakili satu Kota Bandung? No, external validity-nya pasti rendah. Gitu ya. Okay, the term population generalizability refers to extents to which the result of a study can be generalized. Kalau bisa digeneralisasi itu istilahnya population generalizability. Begitu ya. Jadi si sampel, the result itu bisa digeneralisasi kepada populasi. Jadi populasi generalizability. Jadi populasinya semakin homogen semakin bagus sih. External validity-nya semakin tinggi. Gitu ya. Artinya pengambilan kesimpulan dari sampel yang kita teliti bisa ditarik untuk anggota populasi yang lain. Misalnya, semua artis punya jiwa eksibisi yang tinggi, jiwa pamer yang tinggi. Ya namanya juga artis. Kalau di dalam deep down mereka, kalaupun mereka sering mengaku inferior, tapi ketika mereka tampil, banci tampil, ya eksibisinya tinggi gitu. Jadi itu population generalizability-nya tinggi, external validity-nya tinggi. Pengambilan kesimpulan atas sampel bisa tinggi. Bisa dilakukan generalisasi. Nah, ada istilah lain, ecological generalizability refer to extent to which the result of a study can be generalized or to condition or setting other than those that prevail in particular. Nah, pengambilan kesimpulan juga harus melihat ekologinya, belum tentu gitu. Karena tadi apa? Ini hubungannya dengan externals variabel. Masih banyak variabel konsep. Misalnya, mahasiswa PGSD sering melakukan PTK. PTK di sini dilakukan begini. Ini pasti berhasil di sekolah di sana, di kelas ke sana. Tapi kan lihat ekologinya, begitu ya. Particular study-nya harus dicek-recek gitu ya. Tidak semudah itu untuk melakukan generalisasi, dan itu istilahnya adalah external validity. Validitas eksternal, external validity. Ya. Nanti silakan perdalam lagi. Namanya juga ini stimulan. Tapi pada dasarnya ini ada beberapa istilah. Dari mulai external validity itu sendiri, ada population generalizability, ada ecological generalizability. Oke, next. Nah, apa bedanya dengan replikasi? Ketika sebuah studi direplikasi, itu diulang dengan sampel yang baru, dan kadang-kadang di dalam kondisi yang baru. Itu bisa dilakukan replikasi. Tapi apakah akan terjadi konstan? Hasilnya sama? Belum tentu. Makanya lihat ekologinya. Begitu. Nah gitu, bolehkah penelitian itu direplikasi? Boleh. Tetapi untuk menemukan sesuatu yang baru dari yang kita teliti, sebaiknya kita melakukan kajian penelitian terdahulu yang relevan saja. Begitu ya, supaya ada renewable. Tapi boleh nggak melakukan replikasi penelitian pada sampel dan waktu yang berbeda? Tapi kan kondisinya beda. Boleh, hanya untuk menemukan new fakta-fakta baru dari konteks yang berbeda. Karena sometimes under new condition dan new sample, mungkin juga ada beda-beda extraneous variabel yang mempengaruhi hasil dari studi itu. Replication bisa. Tapi jangan menjadi pegangan, gampang judulnya sama segala macam tinggal beda tahun. Ya, kalau hanya sekedar itu sayang. What a waste of time. Jadi betapa hanya untuk buang-buang waktu saja. Nah, itu sampel. Hubungannya sampel dengan
dengan pembahasan berikutnya ini adalah tentang data. Sampel adalah tempat seorang peneliti menemukan data. Dan istilah data refers to kind of information research to obtain on the subject of their research. Nah, data merujuk pada informasi yang dicari oleh peneliti terkait dengan subjek apa yang diteliti oleh peneliti itu, gitu. Pusing kan? Tapi data diperoleh dari subjek. Subjek siapa? Sampel. Pak, tapi saya tidak ke orang, Pak. Sampelnya apa? Buku, meja, itu sampel, diambil dari sekian sampel, tapi di situ disebutnya bukan subjek tapi objek, kan bukan manusia. Mungkin ini dilihat dari etis tidak etis, masa manusia disebut objek begitu kan, tapi subject of their research. Oke. Nah, data sampel itu adalah sampel adalah tempat diperoleh data, data diperoleh melalui instrumentation, alat ungkap. Nah, the term instrumentation refers to entire process collecting data on research investigation. Jadi di dalam investigasi penelitian, penyelidikan ke lapangan itu perlu memiliki instrumen. Ya tentu saja ada instrumen kuantitatif dan kualitatif beda. Kuantitatif lebih pada angket yang sifatnya measurable, bisa diukur menggunakan numbers, tadi angka-angka. Tapi kalau kualitatif biasanya deskriptif naratif, maka perlu pedoman observasi yang tercatat rapih, pedoman wawancara yang transkripnya bisa kita ketik ulang atau kita baca begitu ya, kemudian pedoman studi dokumentasi. Oke. Nah, di dalam pengembangan instrumen terutama untuk yang kuantitatif, bahkan bisa juga untuk kualitatif, bisa kita hitung menggunakan DLP ya, itu kan sebetulnya DLP itu kuantitatif ya kalau lihat riwayatnya, bukan kualitatif. Nah, di dalam pengembangan instrumen ada dua jenis persyaratan, validitas dan reliabilitas. Validitas ini kata khusus untuk kalau dipasangkan dengan reliabilitas itu hubungannya dengan pengembangan instrumen. Supaya yang data yang diambil itu sahih, tepat, maka yang kita gunakan validitas. Supaya datanya bisa diandalkan, instrumennya bisa diandalkan untuk mengungkap data yang akurat, sama hasilnya kalau digunakan di tempat-tempat yang berbeda, itu reliabilitas. Ini konsiderasi instrumen adalah validitas. Extend to which result from it permit researcher to draw warranted. Nah, ada jaminan conclusion about characteristic of individual yang dipelajari, yang di-study. Jadi kalau instrumennya valid, validitasnya tinggi, item-itemnya mendukung, memiliki korelasi tinggi dengan total dari aspek atau unsur yang kita teliti, wah ini bahasanya teman-teman harus dipelankan mungkin kayaknya ya, harus sedikit-sedikit. Gini, validitas itu akan memberikan, kalau validitasnya tinggi dari instrumen pada item-item yang sudah teruji itu, akan memberikan warranted, jaminan, conclusion yang kita ambil terkait dengan karakteristik individu yang kita teliti, itu bisa meyakinkan. Soheh, wah karena instrumennya, kan kalau di dalam ujian sidang, kesimpulan salah, bisa jadi karena instrumen tidak valid, tidak cocok, kurang, validitasnya rendah, reliabilitasnya rendah. Nah, kalau reliable instrumen atau reliabilitas dari sebuah instrumen, ketika instrumen itu memberikan hasil yang konsisten, mau dipakai ke kelas A dan segala macam, dia responnya rata-rata hasilnya konsisten. Konsisten seperti apa sih Pak? Misalnya ketika dihubungkan dengan variabel lain, mengukur motivasi kepada orang yang prestasinya tinggi, dia menghasilkan profil motivasi yang sama dengan ketika alat ukur motivasi itu dipraktekkan di sekolah lain dengan prestasi yang sama. Profil motivasinya kurang lebih konsisten hasilnya, gitu ya. Makanya tekniknya ada test risk test, ada split half dan yang lain-lain, atau internal konsistensi Alpha-Cronbach ya. Nah, pembahasan validitas dan reliabilitas itu ada di mata kuliah evaluasi. Nanti silakan simak di video yang lain ya. Tapi ini juga kalau waktunya panjang akan didalami pada mata kuliah lanjutan, yaitu penelitian untuk pendalaman kuantitatif gitu ya. Oke. Yang berikutnya objektivitas dan usabilitas.
kalau memungkinkan peneliti mengeliminasi subjektivitas dari judgement yang mereka buat di dalam penelitian, harus mengangkat objektivitas. Dan konsiderasi penting yang lain bagi peneliti adalah mendesain instrumen supaya mudah digunakan, jangan ribet, karena itu akan berpengaruh pada data yang diperoleh. Mungkin kepada subjek yang mengisi, ini ribet, usability-nya rendah, wah ini objektivitasnya rendah, karena kita melihat si sampelnya, ini masalah sampling ya, masalah sampling, dan peneliti itu harus selalu menjaga objektivitasnya, gitu ya. Nah, itu pesan yang disampaikan pada pengembangan instrumen. Nah, cara mengklasifikasikan instrumen, penelitian bisa mengklasifikasi instrumen ke dalam beberapa cara. Gitu. Some of the more common in term provide data, the method of data collection. We collect the data we can propose requirement. Ya, tentu saja. Kalau data kualitatif, kuantitatif tadi saya sudah jelaskan. Kuantitatif biasanya menggunakan data-data yang menggunakan alat berupa kuesioner, angket, survei, dan segala macam. Beda dengan kualitatif yang observasi. Mungkin itu termasuk self-report juga ya, by themselves. Jadi oleh mereka yang kita teliti itu juga sifatnya bisa kualitatif atau kuantitatif, mengisi angket berdasarkan persepsi mereka. Bisa aja. Informant data can be provided by other people about subjeknya. Ini yang tadi di video 2 sempat saya sampaikan tentang bolehkah menggunakan informan dalam penelitian kualitatif? Boleh, tapi nanti silahkan cek-recek mengenai etik di dalam riset. Nah, ini dalam pengembangan instrumen ada yang non-reference versus criterion. Kalau di dalam evaluasi itu ada konsep PAN dan PAP, penilaian acuan patokan, criterion based, ada yang norm berdasarkan norma, penilaian acuan norma. Kalau ada skor-skor tertentu yang diambil dari grup, itu non-reference instrument. Tapi kalau ada target tertentu dengan kriteria tertentu, disebutnya criterion reference instrument. Nanti konsepnya ini akan berhubungan dengan evaluasi yang PAN dan PAP ya. Oke, kemudian setelah data terkumpul menggunakan instrumen dan pada sampel yang tepat, kita akan melakukan analisis data. Nah, kata kuncinya, collect data must be score accurate, accurately and consistent. Jadi mengumpulkan data, terutama dalam proses rekap nih, one score, setelah di score, data must be tabulated and coded. Jadi data itu benar-benar harus menghindari istilah GIGO, garbage in, garbage out. Sampah masuk, salah input data, maka sampah yang keluar sebagai kesimpulan sampah. Gitu. Kurang lebih begitu ya. Oke, nah ini konsep validitas tadi saya bahas, dikenalkan di bagian external validity. Kemudian di dalam pengembangan instrumen dia pasangkan dengan reliability, validitas dan reliabilitas, tapi satu konsep yang disebut dengan validitas internal atau internal validity. Nah, when a study lacks internal validity, jadi kalau internal validitasnya rendah, jadi ada unsur-unsur dalam proses penelitian itu yang dinamakan validitas internal. Unsur-unsurnya nanti kita lihat. One or more alternative hypothesis exists to explain the outcome. Jadi ya itu akan merepotkan hipotesis-hipotesis atau melahirkan hipotesis-hipotesis yang lain karena validitasnya kurang rendah. These alternative hypothesis are referred by research as threat. Nah, hipotesis ini menjadi banyak karena ada threat, istilah threat. Jadi threat itu ancaman. Jadi kalau nanti di dalam penelitian nanti cek ya, ada ancaman-ancaman validitas internal. Nanti ada tabel khusus di setelah tayangan ini. Ketika sebuah studi garis miring riset, garis miring penyelidikan, yaitu pokoknya riset ya, has internal validity, memiliki validitas internal yang bagus, it means that any relationship observed between two or more variable is unambiguous, tidak ambigu. Jadi pokoknya kalau internal validity-nya aman dari ancaman-ancaman atau threat tadi, internal validity yang saya akan jabarkan apa saja, itu kemungkinan dalam pengambilan kesimpulan terhadap apa yang kita teliti tidak ambigu.
Bayang ya, jadi meyakinkan, convincing, gitu ya. Nah, yang berikutnya kita akan bahas apa saja sih threat, ancaman yang mengancam internal validitas. Validity internal itu ada subject, mortality, location. Kita lihat tabelnya aja ya. Ancaman-ancaman internal validitas yang mengancam pada sebuah penelitian. Ada karakteristik subjek. Nah, jadi jangan sampai bias, subjeknya harus betul-betulnya. Memang bagus juga purposif atau misalnya tadi pengambilan sampling nih. Harus hati-hati supaya tidak bias. Selection bias itu yang harus dihindari. Kemudian mortality. Mortality itu kalau loss of subject. Jadi misalnya kita meneliti pengaruh anu terhadap anu kepada 20 orang. 10 orang di kelas A, eksperimen di 10 orang kelas kontrol. Pelatihan motivasinya 5 kali. Ternyata di hari kedua di kelas eksperimen aku nggak ikutan lagi, hak dia. Dan itu namanya mortality. Nah, itu nggak selesai. Jadi pengambilan kesimpulan makanya ada konsen, konformasi tanggung jawab dua belah pihak antara yang meneliti dengan yang diteliti. Location, mungkin di lokasi tertentu datanya itu diambil punya konteks tertentu ekologis atau tidak dan segala macam. Apakah mungkin ada penjelasan-penjelasan terkait dengan lokasi pengambilan? Ini hubungannya dengan extraneous variable ya. Kemudian dalam instrumennya harus benar nggak validitasnya. Ini instrumen ini sangat threat ya, mengancam. Bagaimana cara scoringnya, bagaimana cara mentabulasi datanya, rekap. Bagaimana cara ngambil datanya? Jangan-jangan pada saat ngambil datanya, instrumen itu anak-anak dibentak, isi ini. Atau yang satu lagi anak-anak tolong isi nanti Bapak kasih ayam bakar. Kan beda nih pada saat instrumentation. Kemudian pada saat testing juga practice efeknya itu ketika ada intervensi ya. Ketika intervensi itu bagaimana tuh partisipannya, responnya ketika pengetesan. Kemudian history riwayatnya, history threat when unforeseen and unplanned event, ya ada peristiwa yang kita tidak kehendaki dan di dalam pengambilan kesimpulan ada peristiwa cacat ya secara historis terhadap pengambilan kesimpulan. Itu juga threat validitas internal. Kemudian maturity, kematangannya ini ya, faktor kematangan sampel bisa atau kematangan desain juga bisa. Kemudian subject attitude, sikap-sikap mereka tuh seperti apa ya. Jadi memang banyak threat untuk internal validity ini, makanya penelitian sosial itu tingkat kesalahannya nanti silakan cek apa yang saya maksud dengan terkait dengan tingkat kesalahan itu. Keyakinan kita hanya 95%, tidak 100%, tidak 99%, beda dengan penelitian yang sifatnya sains ilmiah, IPA begitu ya. Kemudian regression, ada penurunan performance ketika mungkin karena kejenuhan, aku malas lagi jadi regresi, ada penurunan. Ada implementation experimental group may be threat unintended ways to give them an undue. Nah, implementation ini juga pada saat memberikan perlakuan, kok ini karena ini kelas eksperimen terlalu diperlakukan lebih ketika penelitian. Ya, tentu pengambilan kesimpulan ya bisa salah karena perlakuannya memang berbeda, tapi terlalu dispesialkan di luar dari yang treatment kita, itu juga menjadi threat pada internal validity. Threat ini apa? Supaya tidak menimbulkan pertanyaan atau kerenyutan ini dahi orang, kok ya hasilnya begini gitu. Jangan-jangan ada threat yang harus diperiksa. Nah, ini teknik umum untuk mengontrol ancaman-ancaman validitas internal, misalnya karakteristik subjek, caranya diambil informasi terhadap subjek yang lebih ini ya sebelum penelitian lebih detail. Kemudian desainnya harus appropriate dan segala macam. Location, mortality ya yang untuk mortality tadi. Komitmennya itu information of the subject, jangan sampai yang lagi sibuk diikut sertakan mungkin pada pertemuan tertentu ketika kita treatment dia tidak terlibat atau anaknya sakit dan segala macam, ada potensi itu, sebaiknya jangan. Location juga harus dites standarisasi, lokasinya harus dipilih sesuai karakteristiknya, instrumennya harus detail, desainnya harus appropriate, testing, history dan segala macam. Ini silahkan bisa dibaca ya. Ada general techniques for controlling threats to internal validity. Ada teknik-teknik umum untuk mengatasi validitas internal untuk mengkontrol ancaman-ancaman
sehingga pengambilan kesimpulan bisa tidak ambigu, bisa tidak bias, meyakinkan, firm. Nah, pembahasan terakhir itu tentang proposal, penelitian. Kenapa tadi sampai analisis data dan pengambilan kesimpulan memang dari hasil yang kita analisis itu baru situ. Nanti barangkali saya mohon maaf hanya sampai di sana, kita lanjutkan. Mungkin teman-teman akan melanjutkan di penelitian yang pilihannya kuantitatif kualitatif atau data-data yang sudah terkumpul itu bisa kita manfaatkan untuk latihan bagaimana menganalisis data, membahas dan mengambil kesimpulan. Video tentang pembahasan dan penyajian hasil dan pembahasan sudah sempat kita diskusikan. Kemudian pengambilan kesimpulan dan rekomendasi juga sudah. Nah, kita akan masuk pada topik pengembuatan research proposal dan apa bedanya dengan research report. Saya kira untuk kesempatan video ketiga ini cukupkan sekian dulu. Kita ambil minum, rehat sejenak. Berapa menit ini ya? Nggak tahu nih, saya melihat jamnya. Tapi kita akan ketemu mungkin di satu video lagi. Terima kasih, selamat belajar lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.